Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah hampir memasuki penghujung bulan Sya'ban 1441 Hijriah. Sya'ban ini bermakna kelompok-kelompok kabilah dulu yang kalau datang menjelang Ramadan akan mencari persediaan air yang banyak untuk ketika Ramadan memiliki persiapan yang cukup terhadap persediaan air ini. Tapi guru-guru kita mengingatkan bahwa knowledge is the water of our life. Air itu ilmu itu adalah air kehidupan. Karena itu sangat pantas sekali kita semakin memperbanyak sumber-sumber air ilmu bagi kita semuanya, sehingga ketika datang bulan Ramadan, karena Ramadan itu adalah syahrul jihad, bulan berprestasi, bulan paling produktif. Karena itu ketika kita produktif di atas ilmu, maka insya Allah Ramadan akan betul-betul melahirkan kebaikan bagi kita semuanya. Ya, karena itu jangan sia-siakan Ramadan Bapak Ibu. Jangan remehkan Ramadan Bapak Ibu. Karena Ramadan ini dia datang setahun sekali dan kita belum tentu bertemu dengan Ramadan di tahun depan. Ya, bersyukurlah kita kalau nanti datang bulan Ramadan itu. Ya. Karena itu bukan Ramadan itu yang menjadi persoalan, tapi apakah kita mempersiapkan diri dan keluarga kita untuk menyambut Ramadan dan mengisinya, sehingga sebagaimana namanya, mudah-mudahan juga membakar dosa-dosa kita, ya sebagaimana janji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-jum'ah ilal jum'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratu bainahunna majtunibatil kabair. Dia akan menghapuskan dosa dan kesalahan kita selama kita tidak lagi mengerjakan dosa-dosa besar. Dan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, sampai di penghujung bulan Sya'ban ini Allah masih menguji kita dengan satu bentuk ujian, yaitu dihadirkannya epidemi global yang kita turut merasakannya, coronavirus disease 2019 ini, yang kalau kita lihat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155, ini apa yang Allah pernah katakan, sepertinya kita rasakan hari ini seluruhnya. Ya. Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pelajarannya kepada kita sebelum kita menerima ujian seperti ini. Bahwa Allah pasti akan menguji kalian, ya, dengan kadar yang terkadang tidak terlalu berat. Bisyai'im minal khawfi, muncul kekhawatiran dalam jiwa kita. Wal ju', ya, potensi kelaparan yang mungkin menghantui kita, bahkan telah dirasakan oleh sebagian saudara-saudara kita. Wa naqsim minal amwal, berkurangnya harta simpanan kita. Wal anfusi was samarat, bahkan kita telah menyaksikan begitu banyak sahabat kita ataupun saudara kita yang telah wafat dengan epidemi ini. Tetapi ayat yang panjang ini ditutup dengan kalimat wabasyir as-sabirin. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Karena itu seorang muslim itu harus tetap bahagia, harus tetap gembira. In corpore sano mensana, dalam jiwa yang bahagia, jiwa yang sehat, itu akan berdampak pada jasad yang kuat. Ya, karena itu
kita harus mampu menata iman kita. Ketika Allah katakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, maka kita harus yakin bahwa ujian yang Allah berikan kepada kita ini kita pasti mampu untuk melaluinya. Allah menguji kita bersama, maka hendaknya kita melaluinya pun juga dengan bersama, tidak bisa sendirian. Ya, forum-forum seperti ini penting untuk saling tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ya, kita harus bahagia. Kenapa? Karena teori-teori bagaimana untuk beramal di masa-masa kesulitan itu hanya bisa dapat kita amalkan ketika kondisinya hadir. Termasuk ketika datangnya ujian seperti ini, kita jadi bisa mengamalkan kesabaran. Bagaimana bersabar ya pada kondisi yang tepat yang memang mengharuskan kita bersabar. Allah juga bukakan medan-medan kebaikan yang besar untuk kita. Ini saatnya kita untuk memperbanyak, memperhatikan saudara kita, menolong mereka, ya, berbagi. Dan menolong saudara kita itu perintahnya bukan saja di waktu lapang, tapi Allah katakan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i. Baik dalam kondisi lapang, juga dalam kondisi sempit. Karena membantu orang itu tidak ada hubungannya dengan kondisi kita. Ya. Bahkan bagi orang beriman itu semakin sempit kondisinya, hendaknya dia semakin senang untuk menolong orang. Ya. Karena karena Nabi menjelaskan, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Dan Allah akan selalu menolong hambanya selama hambanya itu senantiasa menolong saudaranya. Jadi pintu-pintu kebaikan itu dibuka lebar. Persoalannya kita ingin memanfaatkannya atau tidak. Ya. Dan kita hendaknya bersabar dan bahagia. Kenapa? Karena ini kita jadi bisa mengamalkan istirja, menguatkan kembali konsepsi kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan kita pasti akan dikembalikan kepada Allah. Maka rangkaian-rangkaian cara kita mensikapi ujian Allah Subhanahu wa taala ini, mudah-mudahan Allah turunkan kepada kita apa yang memang dirindukan oleh kaum mukminin. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ya, salawat dari Allah, rahmatnya dan hidayahnya. Nah, karena itu Bapak Ibu kita harusnya melihat segala sesuatu itu dalam kacamata kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala lagi, yaitu dengan hadirnya bulan suci Ramadan. Nah, Bapak Ibu semuanya yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita melihat Ramadan? Ya, Ramadan ini ayatnya hanya ada di antara ayat 183 hingga 187, bahkan 188 Bapak Ibu. Ya. Allah Subhanahu wa taala ya firmankan dalam ayat-ayatnya ini, kita sedikit tadabburi ayat-ayatnya. Ya. Sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa perintah Ramadan ini perintah yang baru dibebankan kepada Nabi dan umat ini ketika Nabi berumur 55 tahun. Artinya 15 tahun setelah kenabian. Ya. Ini masuk pada ayat-ayat Madaniyah, ayat-ayat yang diturunkan setelah hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 13 tahun pertama, konsepsi-konsepsi kehidupan itu yang diajarkan kepada as-sabiqun al-awwalun. Ya, seperti bagaimana konsep tentang Tuhan, tentang manusia, tentang kebenaran, kebaikan, kebahagiaan, dunia, akhirat, rizki, ya, adab, ilmu. Nah, itulah konsep-konsep kunci yang akan kita dapatkan ketika kita mengkaji surat-surat Makkiyah.
Sehingga orang itu betul-betul menjadi orang yang bahagia, orang yang tenang jiwanya, itminan, orang yang self motivated, senantiasa bisa memotivasi dirinya, orang-orang yang berani, tidak takut kalah, tidak takut gagal, tidak takut tua, tidak takut mati, tidak takut hantu, ya, karena mereka punya Allah. Nah, ketika orang itu telah mengenal hakikat Allah, maka akhirnya mereka siap untuk mengekspresikan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu namanya ibadah itu. Ya, makanya Nabi diperintahkan untuk membangun masjid di umur 53 tahun. Ya, menegakkan ekonomi dan pasar syariah umur 54 tahun. Ya, politik Islam umur 54 tahun. Ya, Ramadan ini umur 55 tahun. Perintah jihad umur 55 tahun. Ya, termasuk jihad terbesar pertama adalah perang Badar Al-Kubra. Bagaimana kaum muslimin di bulan Ramadan produktif. 313 orang yang sebenarnya tidak siap berjihad, dengan izin Allah mampu mengalahkan 1000 orang yang penuh dengan perlengkapan perang. Berikutnya kemudian di umur 59, Nabi baru disyariatkan umrah. Umrah pertama Nabi umur 59. Umrah kedua umur 60. Umrah ketiga umur 61. Umrah kedua, umrah terakhir, umrah keempat, umur 62. Sekaligus dengan haji pertama Nabi di umur 62 tahun. Jadi cara kita melihat ayat puasa ini adalah bagi orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman. Orang-orang yang telah terjawab semua konsepsi-konsepsi kehidupan yang sebelumnya masih membuat jiwanya galau. Karena itu seberat apapun beban-beban syariat itu bagi orang-orang beriman, justru itu yang mereka cari dan mereka kejar. Nah, itulah kenapa kita bisa bicara bahagia, karena kita tahu kenapa kita harus bahagia. Nah, ayat 183 ini Bapak Ibu, ini bicara tentang hendaknya seorang mukmin itu hidupnya selalu mengejar prestasi dan dia harus bahagia dalam berprestasi. Dalam konteks Ramadan, prestasi yang dimaksud adalah menjadi orang-orang yang bertakwa dengan seluruh ciri-cirinya. Di target kita Bapak Ibu dengan Ramadan ini adalah bertambah ketakwaan kita. Nah, bagaimana kemudian prestasi bisa diraih? Prestasi tidak mungkin bisa diraih tanpa adanya kedisiplinan. Dalam konteks Ramadan, ya, kita diminta disiplin dalam berpuasa. Ayyamam ma'dudat. Hari-harinya pun dibatasi. 29 atau 30 hari. Jam hariannya pun dibatasi. Waktu subuh hingga waktu maghrib. Ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kedisiplinan adalah awal daripada kesuksesan. Tidak disiplin, maka kita tidak akan sukses. Ya. Umat ini kalau tidak disiplin melewati ujian epidemi corona ini, maka kita bukan hanya menunggu sampai pasca lebaran, tapi mungkin bisa 22 bulan namanya kita berada di dalam rumah. Kalau kita tidak disiplin. Makanya kita harus bahagia melawan COVID ini. Bersama-sama, semangat. Dengan cara apa bentuknya? Mewujudkannya. Menghadirkan kedisiplinan. Ya, mengkampanyekan kedisiplinan. Karena sia-sia kita berada di dalam rumah ini kalau masih banyak orang-orang yang tidak disiplin. Ya. Berikutnya Bapak Ibu, kita pun diajarkan bersama Al-Quran ini adanya keringanan-keringanan. Ya, bukan mencari kemudahan, tetapi memang agama ini mudah. Kalau kita lagi sakit, atau kemudian kita sedang dalam perjalanan, maka kemudian dia bisa diganti puasa itu di hari yang lain. Tidak bisa dengan bayar fidyah Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu tidak mau puasa bulan ini, bulan Ramadan ini. Nggak bisa dengan hanya bayar fidyah. Bayar fidyah itu hanya bagi ibu menyusui, ibu yang hamil, ya, yang khawatir dengan keselamatan janinnya, dia bayar fidyah, tapi tetap dalam mazhab Syafi'i wajib untuk mengganti puasanya.
Yang hanya membayar fidyah saja tanpa qada hanya orang-orang yang sudah ditetapkan oleh medis bahwa orang itu sudah tidak mampu lagi berpuasa selama-lamanya. Seperti orang-orang yang telah lanjut usia. Ya. Nah, di bulan Ramadan kita juga diingatkan inilah bulan diturunkannya Al-Quran. Ya, diturunkan Al-Quran itu fi lailatin mubarakah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Diturunkan Al-Quran ini. Karena itu ya Ramadan adalah sarana bagi kita untuk mengevaluasi kembali kedekatan kita dengan Al-Quran. Nabi terbiasa di murojaah hafalan Al-Qur'annya di bulan Ramadan langsung oleh malaikat Jibril alaihissalam. Ya. Di sini pun kita dianjurkan untuk memperbanyak ya takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga diminta untuk senantiasa menjaga diri ini dari kesombongan. Siapa orang-orang yang sombong itu? Orang-orang yang tidak pernah mau meminta kepada Allah. Orang-orang yang tidak mau mengangkat tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal ketika kita mengangkat tangan kita, langsung gugur dosa-dosa kita. Langsung gugur kesombongan kita. Karena kita menegaskan kesombongan itu adalah selendang Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, kalau kita lihat ayat 187 dan 188, ya. Ayat 187 ini cukup panjang Bapak Ibu. Dia menjadi cukup panjang karena di antaranya 5 kali Allah berbicara tentang masalah ranjang di sini. Seakan Allah ingin katakan bahwa pertahanan terbaik dari pertahanan terakhir untuk memperbagus komunikasi suami dengan istri adalah ranjang kalian. Kalau ranjang pun tidak mampu untuk menjadi sarana komunikasi di antara suami istri, maka tidak ada lagi selepas itu. Karena itu Ramadan mengingatkan kepada kita untuk mengevaluasi sejauh mana komunikasi kita dengan pasangan hidup kita, ya, dalam mengarungi kehidupan yang tersisa ini. Tapi di sini juga kita belajar untuk kembali disiplin, ya, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Di sini kita juga diberikan program yang namanya wa antum akifuna fil masajid. Ya, i'tikaf itu adalah sunnah yang hendaknya tidak ditinggalkan. Nah, di ayat 188 penutup rubuk daripada rangkaian ayat ini, Allah Subhanahu wa taala seakan ingin mengingatkan kepada manusia, para alumnus Ramadan yang disebut bertakwa itu salah satunya adalah mereka ini bagus muamalahnya. Tidak pernah mau makan harta yang bukan miliknya. Ya, meskipun dia pasti bisa menguasai harta saudaranya itu karena dia punya akses kepada pengadilan yang hakim-hakimnya mungkin mau bekerja sama dengannya karena dia tahu itu adalah dosa. Ya. Dan karena tahu bahwa dosa itu tidak pantas dilakukan. Itulah ciri orang-orang bertakwa yang tidak mampu untuk melakukan dosa. Jadi secara umum Bapak Ibu, ada pelajaran dari rangkaian tadabbur singkat ayat-ayat Ramadan ini adalah pelajaran untuk mengejar prestasi dengan definisinya, pelajaran untuk bahagia menikmati kedisiplinan dalam hidup ini, dan pelajaran untuk menyempurnakan tahapan-tahapan menuju prestasi itu. Nah, itulah sebenarnya yang ingin saya sampaikan dalam ya materi ini, ya, yaitu bagaimana kemudian kita mampu mengambil pelajaran dari bulan Ramadan ini. Ya, minimal Bapak Ibu semuanya, ya, sebelum kita masuk kepada pelajaran yang dimaksud, orang-orang salih itu terbiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk umurnya dapat dipanjangkan hingga bertemu bulan Ramadan. Ya. Misalkan dengan doa Allahumma barik lana fi Sya'ban
wa ballighna Ramadan. Sampaikan kami hingga datang bulan Ramadan. Banyak orang-orang yang telah mempersiapkan Ramadan ini bahkan 6 bulan sebelumnya. Pertanda mereka memang merindukan bulan Ramadan ini. Ya, merindukan dan menikmati Ramadan ini. Nah, kalau kita harus evaluasi bersama. Apakah kita sampai pada derajat menunggu, menanti, bahagia, bahkan menikmati melalui hari-hari itu. Ya. Banyak orang yang sujud syukur ketika doanya dikabulkan Allah bertemu dengan satu Ramadan itu. Dan Nabi pun mensyariatkan untuk membaca doa ketika dia melihat datangnya bulan itu dengan doa Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allahumma ya Allah ahillahu alaina. Jadikanlah hilal itu bagi kami bil amni wal iman. Ya, menambah keamanan jiwa kita, kami, dan menambah keimanan kami. Wassalamati wal Islam. Ya, memberikan keselamatan dan kebagusan agama Islam kami. Wat taufiq, dan membawa taufik. Lima tuhibbu wa tarda, yang membimbing kami menuju apa yang engkau cintai dan engkau ridhoi. Rabbuna, Rabb kami, wa rabbuka, Rabb engkau wahai bulan, Allah. Karena itu kemudian ya, dari seluruh pembacaan teks-teks agama tentang Ramadan ini, minimal saya ingin menyampaikan 3 pelajaran besar Ramadan, Bapak Ibu. Ya, 3 pelajaran besar Ramadan. Yang pertama, mengejar prestasi dan bahagia menjadi orang yang berprestasi atau orang yang mengejar prestasi. Jadi mengejarnya itu kita berbahagia. Yang kedua, tidak ada prestasi tanpa adanya kedisiplinan, tadi saya katakan. Maka melakukan kedisiplinan itu bukan dengan keterpaksaan, tapi dengan kenikmatan. Di segala sesuatunya kita harus nikmati. Ya. Kata Nabi, zaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya, terasa nikmatnya iman itu kalau seseorang itu betul-betul merasakan bahwa Allah itu dia betul-betul ridho Allah itu sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya dan rasulnya. Maka kemudian untuk mencapai kedisiplinan itu, hendaknya dia melalui setiap tahapan-tahapan yang benar. Dan setiap tahapan itu hendaknya dia menyempurnakan. Nah, 3 pelajaran ini saya perjelas lagi dalam 3 slide berikutnya. Apa dan bagaimana yang disebut berprestasi dan kenapa kita harus bahagia dalam berprestasi, Bapak Ibu? Yang pertama, kenapa kita tidak bahagia padahal Nabi telah katakan idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Ditutup pintu neraka rapat-rapat dan dibelenggu syaitan. Artinya Allah telah meminimalisir kemungkinan manusia untuk berbuat dosa di bulan itu. Artinya situasi jauh lebih kondusif bagi manusia-manusia beriman untuk menambah ketaatannya di dunia ini. Bahagia Bapak Ibu. Karena kita menuju prestasi, jalannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala katakan dalam hadis qudsi di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu amali bani adam lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua amal kita, ya, salat kita, zakat kita, haji kita, umrah kita, itu untuk kita. Tetapi amal puasa itu untuk Allah. Dan Allah yang akan menjawabnya langsung. Maksudnya apa? Tidak ada amal yang betul-betul jernih kita persembahkan kepada Allah. Tidak ada unsur manusianya sama sekali. Karena yang tahu bahwa kita sedang beribadah dengan benar atau tidak, hanya diri kita dengan Allah, adalah puasa. Karena itu spesial.
Dan karena itu Allah berikan banyak bentuk-bentuk yang memotivasi manusia untuk bahagia mengejar prestasi ini dengan janjinya agar dijauhkan nanti dirinya dari api neraka sebanyak sab'ina kharifan, 70 kali musim gugur. 70 tahun jarak lamanya. Satu kebaikan yang kita lakukan hari ini berbeda dengan satu kebaikan yang dilakukan di bulan Ramadan, Bapak Ibu. Ya, berpotensi dilipat gandakan 10 kali ila sab'ini ati dhi'fin, hingga 700 kali lipat, Bapak Ibu. Satu kebaikan yang kita lakukan di luar bulan Ramadan berpotensi dilipat gandakan hingga 700 kali lipat. Karena itu produktif. Ya, pilih amal-amal unggulan. Pilih amal-amal yang dampaknya besar bagi diri kita dan masyarakat di sekitar kita. Karena setiap amal yang dampaknya besar bagi masyarakat kita, pasti juga berdampak besar bagi diri kita. Ya. Kemudian Allah pun menjanjikan, khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Faman kana min ahli siyam, du'iya min babir rayyan. Dia akan nanti dipanggil, dimasukkan, dan kemudian ditutup kembali pintu itu dari pintu khusus yang namanya ar-rayyan. Dari kata arri, ya, hilangnya haus dahaga selama-lamanya kalau orang itu masuk dari pintu ar-rayyan. Mereka yang berpuasa di bulan Ramadan ini diberikan tiket untuk dapat meraih Lailatul Qadar. Bahagia. Malam 1000 bulan, 83 tahun beribadah siang dan malam. Ya, ini luar biasa. Ya. Karena lamanya umur kita, ibadahnya kita ya tidak akan sebanding dengan Lailatul Qadar ini. Dan tentu kebahagiaan yang paling besar itu di atas segalanya adalah bagaimana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa idza laqiya rabbahu fariha bisawmi. Nanti kalau kita ketemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bahagia betul. Alhamdulillah. Dulu aku menikmati puasa. Puasa itu ternyata Masya Allah berkahnya luar biasa. Jadi satu kebahagiaan yang paling puncak, paling besar adalah ketika nanti kita bahagia dengan puasa kita saat bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu prestasi Bapak Ibu. Ya, banyak orang mungkin yang nanti tidak ketemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang di dunia ini fana. Ya, kecuali wajah Allah Subhanahu Wa Taala yang tersisa. Karena itulah hadiah yang terbaik. Nah, di slide yang kedua ini saya ingin menguatkan konsep tadi tentang kedisiplinan. Ya, disiplin itu wajib. Disiplin itu adalah sesuatu yang inherent dalam ya jiwa-jiwa seorang yang beriman. Maka disiplin itu harus menjadi kenikmatan bagi kita. Sudah menjadi mendarah daging dengan kita. Nah, dalam konteks Ramadan, Ramadan pun mengingatkan kepada kita tentang konsep ini. Yaitu ketika engkau berpuasa, disiplinlah dalam masalah sahur. Disiplin sahur adalah sahur di akhir waktu, bukan di awal waktu. Ya, karena Nabi senang umatnya ini puasa dalam kondisi lebih kuat. Kalau dia lebih kuat, dia akan lebih produktif amal yang variatif sepanjang hari. Yang kedua, disiplinlah dalam berbuka. Berbuka segera pada waktunya. Semakin lama berpuasa, malah semakin menzolimi jasadnya, dan itu berdosa. Ya. Karena itu semakin bersegera pada waktunya, dia semakin baik. Yang ketiga, dia pun hendaknya berdisiplin lisannya. Ya. Wala yarfus wala yaskhab. Fa in sabba ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaimun. Lisannya dirawat, dididik, diarahkan. Jangan sampai berteriak-teriak, jangan sampai berkata-kata buruk, jangan sampai mengeluarkan cacian. Bahkan ketika diajak bertengkar pun dia katakan inni shaimun. Ya, saya sedang puasa. Nah, ini namanya disiplin lisan. Berikutnya Bapak Ibu,
boleh kita melanjutkan wudhu kita, tapi disiplinlah. Ketika datang bulan Ramadan, jangan memasukkan air ke hidung secara berlebihan. Tetap dilakukan, bukan ditinggalkan, tetapi tidak berlebihan. Nah, ini contoh ya kedisiplinan yang penting untuk kita perhatikan selama di bulan Ramadan. Berikutnya, tahapan-tahapan menuju prestasi tadi itu tentu ada tahapannya. Ya, kita harus melalui tahapan itu. Dan semua orang pasti melalui tahapan itu. Tapi tidak semua orang menyempurnakan tahapan yang dilalui itu. Nah, slide ini mengingatkan kepada kita semuanya, yuk sempurnakan tahapan itu. Ya, bagaimana cara kita menyempurnakan tahapan itu? Satu, kita harus memandang bahwa Ramadan itu ada 30 hari. Dan dari 30 hari itu, yang paling puncak itu ada di 10 hari terakhir. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, boleh jadi tidak ada yang mudik nanti. Ya, bersyukur dan bahagia. Ya, karena berarti 10 hari terakhir kita tidak disibukkan dengan amalia-amalia yang sering membuat ya keberkahan Ramadan itu berkurang. Tahun ini kita akan dapat lebih fokus. Nah, supaya kita bisa bertahan hingga di 10 hari terakhir, jagalah stamina kita di 20 hari pertama. Ya. Kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam Maidatu Ramadan, 10 hari pertama itu rahmat. 10 hari kedua itu maghfirah. 10 hari yang ketiga itu itqun minan nar. Karena itu jaga stamina. Jaga stamina. Jangan terlalu semangat tapi juga jangan meremehkan. Kita yang paling tahu tentang diri dan jasad kita. Rutinlah selama 20 hari pertama, siangnya kita shoma, malamnya kita qoma. Nabi yang katakan man shoma, man qama lailatul qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Tapi kalau sudah 10 hari terakhir ada agenda tambahan. Man qama lailatul qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Ya. Berikutnya, semua orang bangun di waktu sahur. Tapi tidak semua orang ingat ketika Allah mengatakan wabil asharihum yastaghfirun. Ya, hendaknya dia banyak istighfar di waktu sahur, di sepertiga akhir malam, di waktu yang ada waktu khusus di mana ketika engkau berdoa pasti dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Istighfar memohon ampun. Istighfar muhasabah. Istighfar berarti kita sedang berada dalam kondisi khusyuk, mungkin menangis. Dan Allah telah kondisikan keluarga-keluarga di seluruh dunia ini dengan waktu yang sangat nikmat di waktu sahur itu. Peran kita adalah memanfaatkan pengkondisian yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga semakin mengkondisikan seluruh keluarga kita. Tapi Bapak Ibu, kalau kita putar televisi di waktu sahur ini, minimal iklannya saja telah membuat seisi rumah berubah dari yang tadinya memuliakan waktu sahur ini dengan istighfar, khusyuk, salat, dan seterusnya. Akhirnya sangat boleh jadi mereka menjadi tertawa di depan televisi. Menurut hemat kami ini mengubah pengkondisian Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi biasa lagi waktu sahur itu. Di substansi sahur itu ya, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bukan saja berkah bagi pada jasad kita, tapi juga berkah bagi jiwa-jiwa seluruh rumah tangga kita. Ya, ketika kita mampu memanfaatkan waktu-waktu itu sebagaimana ya waktu itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang kelima, ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, terkhusus Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika di luar bulan Ramadan punya standar kedermawanan yang tinggi. Ya. Tapi kalau sudah masuk bulan Ramadan, tanpa mengurangi standarnya sama sekali di luar bulan Ramadan, beliau justru meningkatkan standarnya itu di bulan Ramadan. Ajwad.
dia semakin dermawan lagi. Ya, karena Nabi punya salah satu alasannya adalah dia ingin ketika malaikat Jibril memurojaah hafalan Qur'annya, dia juga sedang semakin bersemangat dalam kedermawanannya. Karena itu Bapak Ibu, bagi kita yang mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, manfaatkanlah Ramadan untuk memurojaah hafalan Quran kita, ya, dan memperbanyaklah kita berinfak di bulan itu. Mudah-mudahan hafalan kita semakin bertambah dengan mudah. Dan mudah-mudahan kedermawanan kita di bulan Ramadan itu menjadi kebaikan yang terbaik bagi kita semuanya. Berikutnya yang keenam, kok kita buka puasa hanya dengan keluarga kita saja. Selesai. Tetapi, bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita terkopinya pahala orang yang berpuasa manakala dia mendapatkan bukaan dari kita? Karena itu Ramadan saatnya berbagi sebenarnya. Bukan saatnya jualan sebenarnya. Ya, kecuali kita membutuhkan, kita jualan. Tapi Ramadan saatnya berbagi. Ya, apalagi kalau posisi rumah kita strategis atau kita punya toko-toko yang strategis, letakkan sesuatu di pinggir jalan, tuliskan di sana. Ini bagianku, silahkan engkau dapat ambil, gratis. Ya. Ini contoh bagaimana kita menyempurnakan dalam tahapan itu. Berikutnya yang ketujuh, berbukalah dengan rutab atau tomar atau minimal air putih. Berbukalah dengan kurma basah, lembut bagi lambung. Atau kurma kering, atau air putih. Selesai. Itu syariat berbuka. Ya. Maksudnya bagaimana ini pelajarannya? 13 jam lambung itu berhenti bekerja. Minimal dia bekerja tidak terlalu berat. Ya. Jangan kemudian kita berikan dia beban tiba-tiba. Segala sesuatu yang tiba-tiba diberikan tentu dia tidak sehat. Ya. Karena itu banyak orang tidak sehat karena dia tidak mengikuti bimbingan agama ini. Berikanlah sign, tanda bahwa engkau akan makan cukup besar, ya, dibandingkan 13 jam sebelumnya itu. Karena itu berikan tanda supaya mereka bersiap-siap. Berikan air putih. Berikan rutop. Setelah itu selesai. Itu cukup sekali. Apalagi kurma itu luar biasa. Ya. Sudah cukup mengenyangkan kita bagi berbuka. Jadi tidak mahal berbukanya kaum muslimin itu. Ya. Kemudian dia melaksanakan sholat maghrib. Dia menunggu waktu sholat isya. Ya, kalau kita di rumah ini, ya, ba'da isya lah kita boleh makan. Biasanya ba'da tarawih. Ya, tapi kalau kita di rumah ba'da isya, kemudian kita makan. Dengan makanan yang juga tidak yang sesuai ya, dengan kebutuhan kita. Ya, tidak terlalu berlebihan. Karena itu kita makan sebenarnya cuma 2 kali sehari. Ya kan? Cuma 2 kali sehari. Dompet kita harusnya ya berkurang pengeluarannya. Dan kalau seluruh mukmin berkurang konsumsinya, berarti harga cabai harusnya tidak naik, Bapak Ibu. Ini manfaat kedisiplinan jama'i. Ya. Berikutnya Bapak Ibu, kita dapat menyempurnakan awal puasa kita dengan menahan makan itu sekitar 50 ayat. Ya, 50 ayat sebelum azan subuh. Boleh kok setelah ini kita makan. Tetapi kalau kita ingin sempurna, sempurnakan. Ya. Terakhir, Lailatul Qadar itu hanya bisa dikejar ya dengan usaha. Karena itu ketika kita iktikaf, ya, substansi adalah berjaga-jaga, mencari-cari mana malam Lailatul Qadar itu. Dan mencari-cari itu berjaga-jaga, berarti dia sedang bangun. Ya, dia sedang hidup. Nah, karena itu sempurnakan tahapan itu. Nah, Bapak Ibu semuanya, saya kira itu ya beberapa poin-poin penting, prinsip yang dapat kami kumpulkan untuk membentuk satu di antara framework berpikir kita menyambut Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Fido yang telah menyampaikan tausiah selamat hari Ramadan pagi ini, Bapak Ibu sekalian. Sekarang sudah menunjukkan waktu pukul 8:04. Masih ada waktu kurang lebih sekitar 15 menit untuk kita berdialog, bertanya jawab. Kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa ditulis lewat chatting, atau kalau nggak sempat bisa langsung raise hand ya. Jadi angkat tangan, apa yang ditanyakan nanti bisa langsung dijawab oleh Ustadz Yudo. Silakan. Halo? Ada yang mau bertanya, Bapak Ibu sekalian? Pak Hendra tuh, Pak Hendra, Pak. Pak Indra, mangga Pak Indra. Ya, Pak Indra dari G6. Unmute dulu, Pak. Unmute. Oke. Di unmute sendiri bisa kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut. Ustadz Bido bertanya, Ustadz. Silakan Ustaz Hendra Sogir. Dengar ya Pak Ajis? Ya, lanjut. Ya. Terkait dengan Lailatul Qadar, kemudian biasanya kita selalu beriktikaf di masjid. Jika himbauan pemerintah, dan na'udzubillah seandainya COVID-19 belum selesai, kemudian pemerintah menghimbau kita tetap di rumah, apakah kita bisa beriktikaf di rumah? Kemudian syarat untuk mendapatkan Lailatul Qadar dan iktikaf itu menjadi sah atau tidak? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian pertanyaan untuk Ustadz Wido terkait dengan iktikaf di rumah di tengah situasi corona ini. Monggo Ustadz, silakan bisa dijawab. Dan nanti juga ada beberapa pertanyaan yang ada di chatting ini, nanti bisa kita jawab satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Ustadz Hendra Sogir senantiasa berada dalam kesehatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di grup ini ada Ustadz Salahuddin Al-Ayyubi yang juga sangat otoritatif dalam menjawab masalah ini. Ya, jadi mungkin nanti beliau akan mengkoreksi jawaban kami. Yang kami yakini adalah adanya hal-hal yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang terbiasa melakukan sesuatu. Ya, kalau kita terbiasa sholat 2 rakaat sebelum subuh, dan suatu ketika kita tidak bisa melakukannya, ya, maka kita boleh mengqadha'nya ba'da subuh. Kalau kita terbiasa sholat qiyamul lail di waktu malam, ya, kemudian suatu ketika kita tidak bisa sholat malam karena udzur yang syar'i, maka kita bisa menggantinya dengan 12 rakaat di antara waktu subuh dan zuhur. Kalau kita tidak bisa membaca hizib kita di waktu sepertiga akhir malam itu dari Al-Qur'anul Karim, maka kalau kita membacanya di antara waktu subuh dan zuhur, Nabi menjanjikan kita akan tetap mendapatkan pahala yang sama dengan bacaan kita yang biasa dilakukan di waktu malam itu. Kalau kita terbiasa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, kita turun ke lembah, kita naik ke bukit, tapi bersama kita ada orang yang tidak membersamai kita, namun dia tetap mendapatkan amalan jihad. Kenapa dia tidak bersama kita tapi dia mendapatkan amal jihad? Karena Allah yang memberikan uzur syar'i kepadanya sehingga mereka tidak bisa membersamai kita. Seandainya tidak, dia pasti sudah bersama kita. Inilah kemudian yang saya maksud dengan kebiasaan orang-orang soleh akan melahirkan hal-hal yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala untuknya. Karena itu penting bagi kita menikmati nasihat daripada Nabi Shallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah ibni Abbas radhiyallahu taala anhu. Ihfazillaha yahfazka. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Karena itu
kita dari bait kita, dari rumah kita, tempat menginap kita ini, kita dituntut untuk dapat bergerak ke Baitullah untuk menjemput cahaya Allah fi buyutin azinallah an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu fiha an tuzkara fiha ismuhu, ya, di waktu pagi dan di waktu petang. Jadi rumah Allah Subhanahu wa taala itu adalah sumber cahaya Allah. Nah, ketika kemudian Allah menahan kita untuk tidak dapat memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala itu, maka Allah mensyariatkan kita untuk memakmurkan rumah-rumah kita agar dijadikan rumah-rumah yang bercahaya di seluruh penjuru negeri hari ini. Yang membatasi kita ke rumah Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sedang menunaikan satu syariat atas kesulitan dan ujian yang juga dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kemudian tidak iktikafnya kita di rumah Allah Subhanahu wa taala bukan karena kehendak kita. Ya, tetapi karena ini adalah apa yang harus kita lakukan di atas ilmu, ya, dengan kondisi yang baru ini. Karena itu tetaplah hidupkan di malam kita ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idza dakhala al-ashra, ketika sudah masuk 10 hari yang terakhir ini, dia ayqaza ahlahu wasaddal mi'zar. Dia bangunkan keluarganya, ya, dan dia ikat, dia tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang biasa dia lakukan, baik bersama istrinya ataupun dengan yang lainnya. Dan dia memperbanyak ibadah bersama keluarganya. Jadi kesolehan individunya didorong untuk melahirkan kesolehan sosial. Karena itu yang biasa kami lakukan atau yang kami rencanakan dalam hal ini adalah bagaimana mengkondisikan di 10 malam terakhir itu bersama keluarga kita, ya, istri kita dan anak-anak kita, untuk dapat menghidupkan malam-malam itu. Kalau kita tidak dapat melakukan yang sempurna, maka inilah yang paling maksimal bisa kita lakukan, gitu ya. Tentu saja jawaban ini berbeda dengan jawaban ketika di kondisi normal terdapat seorang ibu yang haid misalkan. Ketika biasanya dia bisa qiyamul lail, tapi hari ini dia tidak bisa qiyamul lail. Ya, tentu ini konteksnya berbeda. Ya. Konteksnya hari ini adalah, ya, betul-betul tidak ada yang bisa kita lakukan hari ini, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap dapat, mudah-mudahan kita bermunajat kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan pahalanya, pahala iktikaf itu, ya, meskipun kita hanya bisa menghidupkan dan menjadikan rumah-rumah kita sebagai masjid-masjid kecil, musola-musola kecil hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz Wido. Ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Pak Emil terkait dengan itikaf di rumah. Mungkin perlu ditambahkan Ustadz Wido, apakah keutamaan mengejar Lailatul Qadar dan itikaf di rumah itu sama pahalanya dengan ketika kita itikaf di masjid? Iya, saya kira itu tadi jawabannya adalah sebagaimana dasar-dasar pemikiran yang tadi saya angkat di awal, ya, yang sehingga kemudian saya sering mengatakan bahwa hal-hal yang biasa dilakukan oleh orang-orang beriman itu insya Allah akan melahirkan, ya, hal-hal yang tidak biasa pada diri ini. Nah, karena itu kemudian kalau kita selalu menjaga Allah Subhanahu wa taala dikala kita mampu, ya, maka ketika kita tidak dimampukan Allah melakukan itu, ya, di antara keyakinan orang-orang beriman itu adalah Allah tetap mengalirkan pahala itu untuk kita semua. Karena itu tetap memotivasi, jangan sampai, ya, karena kondisi seperti ini kemudian seluruh rumah-rumah kaum beriman itu padam dari menjemput, ya, malam Lailatul Qadar itu. Justru ini saatnya kita belajar daripada kondisi ini. Jangan-jangan setelah setiap rumah, kalau dulu menghidupkan malam Lailatul Qadar itu hanya berpusat di masjid. Sekarang seakan Allah ingin mendidik kita untuk menghidupkan itu di semua rumah. Ya, sehingga ketika nanti Allah cabut lagi ujian ini, mudah-mudahan rumah Allah itu semakin lebih marak lagi daripada bulan-bulan sebelumnya. Nah, ini bagian daripada usaha kita untuk melakukan lompatan lebih besar lagi dalam konteks memakmurkan masjid pasca ujian ini. Terima kasih
Terima Ya, kasih Ustaz. Ini menambahkan ada pertanyaan dari Bapak Priyo ya, D20 soal saya kodok baca juga nih. puasa. Apakah Pak harus Aziz juga ada ya selesai? di atas tuh. Ya, kodok puasa apakah harus selesai dalam tahun yang sama? Kalau tidak yakin sudah selesai, apakah kodoknya diakumulasikan di tahun depan? Baik, mau tanya terkait kodok puasa, apakah harus selesai dalam tahun yang sama? Ya, diupayakan dia selesai di tahun yang sama. Ya, kalau dia mampu. Tapi kalau dia menyengaja tidak menyelesaikannya di tahun yang sama, sebagian ulama menuliskan dalam karyanya bahwa atas dasar keremehannya itulah dia hendaknya membayar kafarah. Ya. Karena itu kemudian dia hendaknya membayar fidyah untuk membayar meremehkan dirinya itu dari menyelesaikan dengan segera. Ya. Tapi sebagian lagi mengatakan dia cukup beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia tetap wajib untuk melanjutkan qadanya. Baik qada puasa, qada salat, ya, jumlah rakaat mungkin dia meninggalkan 1000 rakaat selama ini sejak muda, dia cicil ulang. Ya, insyaallah itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa lanjutkan di tahun berikutnya. Oke. Itu dari untuk Pak Priyo. Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau pertanyaan saya terkait dengan ini Ustaz, terkait dengan Ini ada Pak Aziz bagaimana ini bagaimana nih? Iya, itu pertanyaan saya terkait Oh, iya. puasa bagaimana membangun kepedulian sosial di tengah situasi yang serba sulit sekarang ini Ustaz. Ini kan agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Iya, jadi bismillahirrahmanirrahim. Tadi saya telah sampaikan di pengantar paling awal ya, bahwa yang pertama, membantu orang itu tidak pernah ada kondisinya. Jadi dia tidak terkait dengan kondisi ekonomi kita membantu orang itu. Ya. Jadi ini konsep yang pertama ya. Makanya Allah katakan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Tentu secara zahir kemampuan kita kelihatan berbeda, tapi membantu orang itu bukan dilihat dari zahirnya, tapi seberapa besar pengorbanan yang kita lakukan di setiap masa itu. Itu sebenarnya. Karena itu uang 10.000 bagi orang miskin dengan uang 10.000 bagi orang kaya yang diinfakkan itu tentu Allah punya penilaian yang adil di sana, gitu ya. Nah, karena itu nggak ada hubungannya dengan kondisi kesulitan kita. Justru tadi sebagaimana saya sampaikan, ya, jangan-jangan ya, sebagaimana keyakinan kita. Itu yang mungkin akan terjadi ketika umat ini memperbanyak sodakohnya. Karena sodakoh itu menolak bala. Dan bertawasul dengan amal sodakoh kita itu insya Allah akan mengangkat persoalan-persoalan kita. Sebagaimana tadi hadis yang saya angkat, wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Gitu. Jadi Allah itu akan senantiasa menolong hambanya kalau dia menolong orang lain. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, seringkali juga saya melihat ketika masalah ujian seperti ini, orang yang teringat itu adalah zakat. Ya. Ya, ketika ada orang dibantu yang paling kita ingat, ayo mana kumpulkan zakat kita. Nah, konsep yang kedua ini saya ingin katakan adalah membantu orang itu tidak harus selalu terkait dengan zakat. Apalagi ketika zakat itu punya keterbatasan dalam masalah syarat-syarat pendistribusian. Karena itu Allah meluaskan dengan sodakoh. Ya. Dan ini yang bisa kita kerjakan seluas mungkin. Sekali lagi sedekah itu dapat menolak bala. Ya. Yang ketiga, tadi saya sampaikan di awal adalah ujian ini bukan untuk 1-2 orang, ini epidemi global. Ini ujian yang diberikan kepada kita bersama. Karena itu melaluinya pun harus bersama-sama. Karena itu cara kita melewati ujian ini juga harus dengan menggalang kerjasama bersama-sama. Gitu. Ya. Saya misalkan dengan Ustadz Salahuddin Al-Ayyubi ditugaskan di tim Satgas COVID-19 MUI Pusat. Ya. Kita bagi-bagi, ada bagian edukasi, ada bagian penggalangan dana, ada bagian distribusi, saya bagian kerjasama kelembagaan dan seterusnya. Ya, kita nggak bisa melakukan kebaikan itu sendiri justru. Kita harus bersinergi, ya, melakukan aliansi-aliansi strategis dengan banyak pihak. Karena semakin banyak orang-orang yang bersinergi dalam melakukan sedekah, maka bala itu juga akan dicabut bersama-sama. Ya, karena dia balanya untuk bersama,
maka kita menolak bala itu juga dengan ujian dengan sedekah bersama gitu. Nah, disinilah penting munculnya sosok-sosok pemimpin yang mampu mengkolaborasikan berbagai potensi umat. Ya, kan itu bunyi doa, waja'alna lil muttaqina imama. Ya, mampu mengkolaborasikan ya potensi-potensi kebaikan dari the rising star, orang-orang terbaik yang ada. Gitu ya. Itu jawaban saya untuk nomor 1. Ya. Jadi perlu ada leader-leader yang muncul untuk menginisiasi dalam berbagai skalanya. Gitu ya. Terus yang kedua apa nih? Puasa, mengapa masih belum menjadikan umat Islam sebagai ummatan wasatan khairu ummah? Puasa sebagai ibadah ritual dan sosial, mengapa masih belum menjadikan umat sebagai ummatan wasatan khairu ummah? Ini mengingat kondisi umat Islam masih dalam kondisi terbelakang. Apa yang salah dari praktek puasa yang sudah kita jalankan ini? Ini tentu panjang nih jawabannya. Satu ya, ini kita bedah nih. Puasa sebagai ibadah ritual dan sosial. Puasa sebagai ibadah ritual dan sosial. Nah, pertanyaannya dikaitkan dengan ummatan wasatan dan khairu ummah. Seseorang itu memiliki cara pandang wasatiyah kalau dia menggunakan metodologi studi Islam yang komprehensif, ya, sehingga dia mampu melihat segala sesuatu dari berbagai sisi. Di mana salah satu sisinya adalah puasa. Nah, gitu maksud saya. Jadi puasa itu adalah satu bagian dampak dari orang yang punya sudut pandang wasatiyah. Nah, kenapa umat ini belum berubah? Boleh jadi karena dia melakukan ibadah puasa dengan seluruh kesempurnaannya, tapi dia meninggalkan selain puasa. Berarti kan dia tidak, atau dia meninggalkan untuk menyempurnakan selain puasa. Ya. Kata Syed Muhammad Naqib Al-Attas, kemunduran umat Islam ini karena the loss of adab. Jadi kalau kita ingin mengangkat kembali kondisi umat ini dari keterpurukan, bukan hanya di level global bahkan ya, karena sejak abad ke-17, sejak Renaissance, sejak abad 18, sejak revolusi industri, peradaban dunia itu berpindah dari peradaban kepindahan sains Islam kepada kepindahan sains Barat. Ya, dan itu biasa saja. Watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas. Persoalannya kan sebenarnya adalah ketika kita berada dalam kondisi terpuruk, apa yang kita lakukan? Itu persoalannya. Ya, jadi umat Islam itu biasa saja. Dalam kondisi menang ada syariatnya, dalam kondisi kalah juga ada syariatnya. Ya, karena itu yang kita lakukan dimulai dari mana? Tidak lahir peradaban itu. Ini kalau saya mau sedikit panjangkan lagi. Tidak lahir peradaban itu sebelum kita terbiasa menyempurnakan adab-adab kecil. Al-Imam Al-Jazairi katakan, jangan engkau tinggi-tinggi bicara peradaban sebelum engkau terbiasa menegakkan setiap huruf dalam Al-Quran. Nah, bayangkan tuh, bagaimana adab kita terhadap sumber ilmu itu sendiri berawal dari menyempurnakan setiap hurufnya. Ketika kita tilawah Al-Quran, ya, atau istilah kita kalau bulan Ramadan tadarus Al-Quran, bukan sekadar tilawah lafaznya, tapi tilawah maknanya. Orang itu tidak disebut sahibul Quran meskipun dia hafal Al-Quran, ya, karena dia tidak memahami kandungannya dan dia tidak beramal dengannya. Tapi sudah cukup orang itu disebut sahibul Quran meskipun dia tidak hafal Al-Quran, tetapi dia memahami kandungannya dan beramal di atas kefahamannya. Karena itu Al-Quran itu hadir wajib untuk ditadabburi dan ditazakuri. Perintahnya ada dalam Quran surat Shad, surat 38 ayat ke-29. Ketika Allah katakan kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatazakkara ulul albab. Nah, karena itu tentu dikaji lebih panjang lagi ya. Konsep dasar adalah kembangkan kebiasaan mencintai adab. Ya. Karena itu ayat Quran surat 31 ayat 16. Nasihat Luqman kepada anaknya itu kan, wahai anakku tercinta, ya, perbuatan baik sebesar biji sawi sekalipun jangan engkau remehkan ya nak. Itu besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang terbiasa menyempurnakan adab-adab yang kecil, maka itulah modal untuk berbicara adab-adab yang besar hingga lahir tamaddun, peradaban yang
dibesarkan oleh kerjasama orang-orang yang merasa atau sudah merasa telah hadir dalam dirinya perasaan berhutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang punya satu asma'nya, satu daripada asma'nya di dalam Sahih Al-Bukhari, Ad-Dayyan, ya, yaitu zat yang yang memberikan hutang kepada kita semuanya ini. Nah, ini kira-kira. Jadi, bagaimana cara kita mengembalikan umat ini supaya menang? Kondisikan umat ini supaya mencintai adab, senang berpikir, ya, sehingga dia mengejar sosok ulil albab, nah, bangun komunitas kecil, besar, bertambah besar, ya, maka rombongan besar Ahlus Sunnah wal Jamaah ini insya Allah akan punya sebab-sebab dan syarat-syarat mutlak untuk dapat membalik kondisi ini. Ya. Itu saya kira jawaban singkatnya. Wallahu a'lam. Selanjutnya Ustadz, itu ada pertanyaan dari Pak Andra dengan Pak Robito terkait dengan sholat id di rumah dan taraweh online. Mungkin bisa dijelaskan dari sisi fikihnya seperti apa? Yang mana nih taraweh online? Itu dari Pak Robito, taraweh online. Bagaimana dan Pak Andra terkait pendapat di rumah jamaah tarawih online? Gimana tarawih online ini ya? Bisa dijelaskan teknisnya? Oh, imam berada di tempat yang lebih dekat dengan kiblat. Imam berada di tempat yang lebih dekat dengan kiblat. Makmum tidak boleh di depan imam. Apakah tetap lebih baik sholat tarawih sendiri atau berjamaah di rumah? Atau mungkin ini sebenarnya saya tidak mengerti nih pertanyaan yang awal. Tetapi saya hanya ingin menjelaskan begini ya Bapak Ibu semuanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri ya qiyam menjadi imam itu dalam satu riwayat kan 3 hari ya. Selebihnya Nabi mengerjakan sendiri. Jadi konsep qiyam ini adalah konsep qiyam ma'al Quran sebenarnya. Kalau kita lihat qiyamnya Nabi itu yaitu menikmati berdiri sambil mentadaburi hafalan-hafalan Al-Quran kita. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi qiyam itu substansi adalah menikmati kebersamaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, hanya saja memang di masa Umar Ibn Al-Khattab sudah banyak yang membiasakan terus berjamaah dan seterusnya. Ya, tetapi dalam kondisi seperti ini, ya saya kira ya lebih afdol bagi kita semuanya untuk membangun kekhusyuan itu. Jadi khusyuk itu kan offline sebenarnya. Ya, ngaji itu yang berkah itu kan offline. Ya, ada tatap muka, itu keberkahan itu di sana. Kuliah online itu sebenarnya berkurang keberkahannya. Ya. Karena yang namanya mengaji itu bukan sekedar transfer knowledge, bukan sekedar transfer ilmu, tetapi juga transfer keberkahannya, transfer adabnya, itu yang biasa hilang. Ya. Nah, karena itu kemudian tetap yang namanya offline itu kami yakini lebih berkah. Ya, kalau dicari dalil pembolehannya tentu bisa dicari. Ya. Misalkan, ya dalam mazhab Syafi'i, ulama mengatakan kalau kita sholat di masjid, imamnya masih kelihatan, ya, kemudian kita ikut jamaah, selama imam yang masih kelihatan, kita tahu gerak-geraknya, ya, kita sholat jamaah itu masih sah, silakan dilakukan. Nah ini kan antum masih bisa akhirnya mencari celahnya kan. Nah tetapi tentu ya lagi-lagi kami meyakini yang namanya offline itu lebih berkah insya Allah. Karena dia lebih zohir, lebih kelihatan. Demikian kira-kira. Wallahu a'lam. Berikutnya Ustadz, itu ada pertanyaan tambahan dari Pak Seno. Karena ditiadakan sholat id, maka bagaimana dengan batas akhir penyerahan zakat fitrah? Tentu saja dikembalikan dengan keumuman. Ya. Jadi keumuman, misalkan jam 7, sebelum jam 7. Ya. Jadi kita kembalikan pada keumuman. Ya. Jadi hukum itu nanti dikembalikan kepada keumumannya. Ya. Kepada kebiasaan. Ya. Kebiasaan yang berjalan. Demikian. Kalau yang sholat tarawih, sholat Idul Fitri, Pak Ustadz? Kenapa itu? Bisakah kita lakukan di rumah misalnya? Kemudian untuk sholat Idul Fitri nanti kita akan menunggu ya dari Wakil Sekretaris MUI Pusat Ustadz Salahuddin Al-Ayyubi yang akan menginisiasi komisi fatwa untuk mengeluarkan fatwanya dalam masalah ini. Karena ini kan terus terang masalah yang baru ya. Jadi nanti
20 ormas Islam dengan seluruh pakarnya kita berkumpul untuk mengkaji masalah ini, karena ini fatwa untuk seluruh bangsa. Ya. Karena itu dia tidak bisa difatwakan oleh satu orang, dia harus difatwakan oleh seluruh orang-orang faqih di bangsa ini, dan nanti kita akan tunggu jawaban yang paling sesuai. Ya. Kita sami'na wa ta'na dengan jawaban dari Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Pusat. Tapi kalau secara syariah, dia bisa sendirian tanpa khutbah atau ada minimal jamaah yang disyariatkan, Pak Ustaz? Syariat sholat id itu adalah di lapangan, beramai-ramai. Ya, yang haid maupun yang nifas dia tetap keluar. Ada syariat berjalan dan ramai. Tapi kan semuanya nggak bisa dilakukan itu. Ya. Jadi syariatnya lengkap tuh kesempurnaannya. Jalan dari arah yang berbeda, ya, dan seterusnya. Ada khutbah juga, itu bagian daripada kesempurnaan bagi yang waktunya sempat. Ya, kalau dia nggak mau ikut khutbah, ya silahkan, dan seterusnya. Nah, karena itu kemudian memindahkan sholat id di rumah, ini kan berarti memindahkan kepada kelompok yang kecil, ya, kelompok yang kecil. Nah, karena itu ini membutuhkan pembahasan khusus, saya kira. Wallahu a'lam. Baik, mungkin untuk detailnya nanti kita menunggu fatwa MUI saja ya, Ustaz. Nah. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, kita sudah masuk jam 8.30. Pada sesi terakhir ini kayaknya kita sudah akan mencukupkan, atau masih ada yang mau bertanya lagi? Izin Pak Ajis, boleh Pak Ajis? Oke, Pak Rizal, monggo Pak Rizal. Begini Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan rekan-rekan di Orchid. Begini Pak Ustadz, kondisi saya kan saya di Waingapu Pak Ustadz. Di mana itu Waingapu ya? NTT. Di Ustadz. Di NTT. Jadi kondisinya memang yang positif baru 1, yang meninggal masih kosong Pak Ustadz. Kondisi untuk COVID-nya. Kemudian saya kan tiba 14 April ini Pak Ustadz. Kalau saya hitung-hitung, waktu untuk sampai saya ke masa untuk itikaf itu kayaknya saya sudah mengalami 14 hari karantina Pak Ustadz. Kira-kira saya boleh nggak sih itikaf di masjid Pak Ustadz? Di mana? Di sini? Di Waingapu apa di Depok? Di Waingapu Pak Ustadz. Baik, menurut hemat kami ya tentu bisa jadi salah. Logikanya begini nih, akal kita berpikir begini. Seandainya wilayah itu hanya satu yang zohir kelihatan, berarti sangat minimalis, Bapak. Maka kalau kaum muslimin di sana dan selain muslim, seluruhnya yang ada di Waingapu itu melakukan isolasi total, maka logikanya dalam waktu 28 hari, dia betul-betul bersih. Gitu. Jadi, syariat yang kita lakukan ini kan sekarang syariat dari ulama yang sudah ditulis banyak dalam karya-karya ulama dulu, ya, yaitu melakukan pemutusan pemutusan penyebaran, ya, pemutusan penyebaran. Karena itu ketika di sana zohirnya hanya satu, menurut hemat kami tetap lakukan pemutusan penyebaran itu, dan itu akan sangat lebih efektif. 28 hari selesai. Ya. Nah, kita yang di Depok ini yang persoalan. Ya karena kemudian 14 hari itu pasti nggak cukup. 28 hari ditambah dengan kedisiplinan rakyat hari ini belum tentu cukup juga. Nah, karena itu selama dia total isolasi dan semuanya berhenti, tidak ada yang ke masjid, maka insya Allah situasi akan lebih mudah terkendali. Ya. Jadi situasinya sekarang se-Indonesia ini sudah cukup mengkhawatirkan Bapak Ibu. Ya. 3 hari yang lalu kami diskusi dengan pakar medis, itu di rumah sakit itu sehari harusnya se-Indonesia ini 5.000 orang dirawat. Ya, tapi rumah sakit kan memiliki keterbatasan. Jadi mayoritas itu sekarang ada di rumah, dan kita nggak tahu kedisiplinan mereka. Dan virus ini di Wuhan sendiri telah bermutasi hingga 500 bentuknya sekarang. Ya. Dan dia bisa reaktivasi lagi. Nah, jadi ini persoalannya semakin rumit nih sekarang. Jadi pemutusan penyebaran secepat mungkin, ya, kemudian menutup segala pintu-pintu yang berpotensi melakukan itu. Ini menurut hemat kami yang paling penting sekarang.
Agar apa? Supaya tidak berkepanjangan. Karena dampaknya ini negara belum tentu kuat kalau 22 bulan. Hitung-hitungan pakar medis itu bisa sampai 22 bulan. Ya, belum tentu kuat. Dan tenaga medis kita belum tentu ada sampai 22 bulan. Ya kan? Karena itu kemudian melihat dari kajian jangka panjang menengah ini, cuman ini belum kajian umum ya, baru kajian terbatas beberapa kelompok. Ya, yang paling penting bagi kita adalah meskipun kondisi itu kelihatan hijau, tapi karena sekarang tanda-tanda orang itu menjadi carrier, itu sudah berbeda-beda sama sekali semuanya. Tidak mesti demam, tidak mesti batuk, bahkan kemarin ada yang wafat ditemukan COVID itu di otaknya. Ya, salah satu dokter di otaknya, padahal seluruh hasil swab bersih, tapi ternyata dia bersembunyi di otaknya. Nah, jadi betul-betul berbeda-beda. Nah, karena itu kemudian melihat situasi yang tidak kondusif ini secara ilmu pengetahuan satu-satunya jawaban adalah dihadirkannya vaksin. Nah, karena itu orang muslim, non-muslim semua berpikir keras, ya, dan itu adalah perintah agama untuk melahirkan vaksin, ya, karena insya Allah nanti akan ada obatnya, dan selama obat itu belum ada, mengurangi jumlah pasien dengan cara pemutusan penyebaran secepat mungkin, itu insya Allah lebih efektif bagi setiap wilayah, menurut hemat kami terbatas. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz Fido. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ini waktunya sudah sampai jam 8.30. Kita akan mengakhiri sesi ini dengan kuis dari Pak Haji yang nanti akan disampaikan oleh Pak Haji, kuis Kahot terkait dengan Serba Studi Ramadan kali ini. Jadi panitia terhib akan bagi-bagi hadiah buat Bapak sekalian melalui kuis Ramadan ini. Silakan Pak Haji dipandu.